Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 atas nama Siti Inayah Wulandari Nur dan Laili Kamilatul Hasanah. Pada video kali ini, kami akan sedikit membahas mengenai ontologi sains untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bapak Puji Maulana MPD. Baiklah, selamat menonton. Yang pertama, ontologi sains. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Awal mula, alam pikiran Yunani telah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi. Paling tua di antara segenap filsafat Yunani yang kita kenal adalah Thales. Atas perenungannya terhadap air merupakan substansi terdalam yang merupakan asas mula dari segala sesuatu. Dalam persoalan ontologi, orang menghadapi persoalan bagaimanakah kita menerangkan hakikat dari segala yang ada ini. Pertama kali, orang dihadapkan pada adanya dua macam kenyataan yang berupa materi dan kenyataan yang berupa rohani. Pembicaraan tentang hakikat sangatlah luas, yaitu segala yang ada dan yang mungkin ada. Hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya, bukan kenyataan sementara atau keadaan yang menipu, juga bukan kenyataan yang berubah. Poin selanjutnya yaitu definisi sains. Kata sains berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang berarti pengetahuan. Jadi sains adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian, atau pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran umum dari hukum-hukum alam yang terjadi. Misalnya didapatkan dan dibuktikan melalui metode ilmiah. Sains dalam hal ini merujuk kepada sebuah sistem untuk mendapatkan pengetahuan dengan menggunakan pengamatan dan eksperimen untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Pengertian sains juga berujuk kepada susunan pengetahuan yang orang dapatkan melalui metode tersebut. Atau bahasa yang lebih sederhana, sains adalah cara ilmu pengetahuan yang didapatkan dengan menggunakan metode tertentu. Ilmu membutuhkan metodologi, sebab ilmu menuntut pengamatan dan kerangka berpikir metodik serta tertata rapi. Alat bantu metodologis yang penting dalam konteks ilmu adalah terminologi ilmiah. Baik, poin yang selanjutnya yaitu hakikat sains. Hakikat sains ini terdapat dua pengetahuan yang harus kita ketahui, yaitu pengetahuan rasional dan pengetahuan empiris. Pengetahuan rasional merupakan sebuah pengetahuan di mana kita harus menguji atau meneliti kebenaran dengan akal. Kita meneliti suatu kejadian dan memberikan suatu kesimpulan sementara atau hipotesis. Hipotesis itu harus berdasarkan rasional. Itu juga dengan penelitian harus berdasarkan rasional. Dan penelitian itu juga harus berdasarkan sebab akibat. Pengetahuan empiris merupakan sebuah pengetahuan dengan menguji hipotesis dengan prosedur metode ilmiah. Terima kasih. Baiklah, untuk poin yang selanjutnya yaitu mengenai struktur sains. Secara garis besar, di sini sains itu dibedakan menjadi dua, yaitu sains kealaman dan sains sosial. Pada sains kealaman sendiri terdapat beberapa bidang seperti astronomi, fisika, kimia, ilmu bumi, dan ilmu hayat. Sedangkan pada sains sosial sendiri terdapat 4 bidang, yaitu sosiologi, antropologi, ekonomi, dan politik. Nah, untuk yang terakhir yaitu mengenai karakteristik sains. Sebenarnya ada beberapa ahli yang telah menjelaskan tentang karakteristik dari sains. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan mengenai pendapat dari seorang ahli yang bernama Vesel yang telah mengemukakan beberapa ciri umum sains.
yaitu yang pertama, hasil sains ini bersifat akumulatif dan merupakan milik bersama. Artinya, hasil sains yang lalu dapat digunakan untuk penyelidikan hal yang baru dan tidak memonopoli. Setiap orang di sini juga dapat memanfaatkan hasil penelitian orang lain. Untuk yang kedua, hasil sains kebenarannya tidak mutlak dan bisa terjadi kekeliruan. Karena apa? Karena yang menyelidikinya di sini adalah manusia. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah sains bersifat objektif. Artinya, prosedur kerja atau cara penggunaan metode sains tidak tergantung kepada siapa yang menggunakan, juga tidak tergantung pada pemahaman secara pribadi.